Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Arisa Sativa dari Prodi Informatika semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas literasi, yaitu mereview sebuah buku. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Web Programmer yang ditulis oleh Yusti Farlina, Desi Susilowati, Ramadan Saibur Rahman, dan Resti Listria. Edisi pertama, cetakan pertama pada buku ini yaitu tahun 2020. Diterbitkan Graha Ilmu di Yogyakarta. Buku ini terdiri dari 10 bab, yang pada bab pertama yaitu membahas konsep dan dasar web, bab kedua pengenalan HTML, bab ketiga pengenalan PHP, bab keempat operator PHP, bab kelima pengenalan form, bab keenam percabangan, bab ketujuh perulangan, bab ke-8 pengenalan CSS, bab 9 JavaScript, bab 10 Bootstrap and Template. Buku ini terdiri atas 94 halaman. Namun saya akan mereview 4 bab saja karena terlalu panjang jika mereview sampai bab 10. Pada bab pertama yaitu konsep dasar web. Tujuan pembelajarannya agar pembaca dapat memahami dan mengerti menggunakan web server, web browser, dan penggunaan editor yang akan digunakan dalam pemrograman web. Apa itu website? Web adalah jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan teks, grafik, suara, dan sumber daya animasi melalui Hypertext Transfer Protocol. Halaman web merupakan file teks murni yang berisi sinteks-sinteks HTML yang dapat dibuka, dilihat, diterjemahkan dengan internet browser. Kini, internet identik dengan web karena kepopuleran web sebagai standar interface pada layanan-layanan yang ada di internet. Dari awalnya sebagai penyedia informasi, ini digunakan untuk komunikasi dari email sampai dengan chatting sampai dengan melakukan transaksi bisnis. Yang kedua yaitu internet. Apa sih itu internet? Internet adalah jaringan komputer yang sangat luas, menjangkau seluruh dunia dan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi atau data. Menurut Rusman 2017, internet atau international networking didefinisikan sebagai dua komputer atau lebih yang memiliki konektivitas membentuk jaringan komputer, hingga meliputi jutaan komputer di dunia secara global internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Dari segi ilmu pengetahuan, internet merupakan sebuah perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan miliaran informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun animasi berbentuk media elektronik. Dari segi komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efisien dan efektif untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh. Yang ketiga ada web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Pada sistem software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Menurut Yudhanto dan Helmi 2018. Pada bab kedua yang berjudul pengenalan HTML. Tujuan pada pengenalan HTML pembelajaran adalah pembaca dapat memahami dan mengerti sejarah dan perkembangan HTML, pengertian dan fungsi HTML, serta menuliskan skrip dan tag HTML pada editor dan menampilkan hasilnya pada web browser. Sejarah dan perkembangan HTML. Menurut Renung 2018, HTML pertama kali diciptakan oleh IBM pada tahun 1980. Saat itu tercetus ide untuk menempatkan elemen-elemen yang berguna untuk memandai bagian suatu dokumen seperti judul, alamat, dan isi dokumen.
Pada akhirnya, elemen-elemen tersebut dibentuk menjadi suatu program untuk melakukan formatan dokumen secara otomatis. Bahasa pemrograman untuk melakukan tugas ini disebut sebagai makro. IBM menamai program ini sebagai Generalized Macro Language. Pada tahun 1986, konsep ini disetujui oleh ISO (Internet Standard Organization) sebagai standar untuk pembuatan dokumen. Bahasa ini dinamai oleh ISO sebagai standar Generalized Macro Language. Tim dari CRN mengemukakan sebuah ide tentang pembuatan strip bahasa pemrograman dan dokumen yang dapat diakses oleh semua komputer tanpa melihat jenis platformnya. Sejak saat itu, HTML menjadi populer disandingkan HTML. Bab ketiga, pengenalan PHP. Tujuan dari pembelajaran PHP yaitu memahami pengenalan bahasa skrip PHP. Pada bab 3, pengertian PHP sendiri yaitu menurut Aditya 2011, PHP adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk pemrograman situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. Menurut Kristanto 2010, PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan, pembuatan, dan pengembangan sebuah web dan bisa digunakan pada HTML. PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor dan merupakan bahasa yang disertakan dalam dokumen HTML, sekaligus bekerja di sisi server. Artinya, sinteks dan perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan di server, tetapi disertakan pada halaman HTML biasa, sehingga skripnya tampak di klien. Bab 4. Operator PHP. Tujuan pembelajaran: memahami tentang operator yang akan digunakan dalam PHP. Yang pertama yaitu mengenal operator. Menurut Kristanto 2010, operator digunakan untuk memanipulasi atau melakukan proses perhitungan pada suatu nilai, seperti penambahan dan pengurangan, sedangkan operan adalah data yang dioperasikan atau dimanipulasi. Di sini, operan dapat digunakan dengan variabel. Ada operan hanya melibatkan suatu operator atau bahkan lebih. Jenis-jenis operator. Yang pertama, operator aritmatika. Yang kedua, operator perbandingan. Yang ketiga, operator logika. Yang keempat, operator string. Pada bab kelima yaitu pengenalan from. Di dalamnya meliputi komponen from. Pada bab ke-6, percabangan. Di dalamnya ada statement if, statement switch. Bab 7, perulangan. Di dalamnya membahas tentang perulangan atau looping. Bab ke-8, pengenalan CSS. Di dalamnya membahas pengertian CSS, beberapa hal yang dapat dilakukan dengan CSS, ada 3 cara untuk memasang CSS pada dokumen HTML, ada suatu satuan dalam CSS. Yang ke-8 itu ada latihan-latihan ya. Terus yang ke-9 itu Java. Bab 9 membahas Java. Java sendiri di buku ini membahas pengenalan JavaScript, cara penulisan sinteks JavaScript, penulisan variabel pada JavaScript, dan contoh kasus. Bab 10 yaitu Bootstrap dan template. Di dalamnya membahas tentang pengertian Bootstrap, cara menggunakan Bootstrap, cara menginstal Bootstrap, dan cara menginstal Bootstrap secara offline. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada buku yang saya bahas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.